wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rizky Aryani dengan NIM H1D024041 dari kelas A mata kuliah pemrograman web 2. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan sebuah sistem bangun yang saya buat, yaitu aplikasi bernama Sigap atau sistem inventaris dan aset barang yang saya bangun untuk memenuhi ujian CPNPK 3 pemrograman web 2. Nah, aplikasi ini dikembangkan menggunakan Laravel 13, Liveware 4 dengan menggunakan Vault Class API atau Single File Component, Tailwind CSS, dan database MySQL di Laravel. Nah, sistem ini juga sudah dilengkapi dengan fitur keamanan autentikasi bawaan. Mungkin langsung aja saya sebelum menjalankan atau ingin menjalankan sistem Sigap ini, itu kita di sini saya menggunakan Laravel. Kita nyalakan dulu MySQL-nya, bisa menggunakan XMPP atau di Laravel-nya, tapi di sini saya menggunakan Laravel. Lalu di terminal Laravel-nya kita bisa masuk ke folder Sigap atau folder project itu yang dibuat itu. Kita masuk dulu ke foldernya, lalu kita klik atau kita ketikkan npm rundev. Setelah berjalan, lalu kita masuk ke VS Code. Nah, di VS Code ini di terminalnya kita ketik php artisan server untuk menjalankan sistem atau web itu, lalu server itu akan running berjalan dan kita klik ini HTTP-nya, lalu akan muncul di sini. Nah, mungkin saya contohkan dari awal, kita logout dulu. Nah, nanti setelah pertama dijalankan itu akan muncul seperti ini. Kita klik login dulu untuk nah, di sini saya akan login untuk menggunakan email admin @sigap.com, lalu passwordnya adalah password. Jika kita klik login, maka kita akan disuguhkan dengan tampilan dashboard. Nah, di sini sesuai dengan perintah di soal atau ketentuan di soal itu ada membuat minimal 4 tabel. Itu ada data barang, kategori, lokasi, dan mutasi barang. Nah, itu saling berhubungan atau saling berelasi. Nah, sini saya akan menjelaskan untuk bagian dashboardnya dulu. Di sini akan tampil dashboard Sigap. Di pojok kanan atas ada tulisan administrator Sigap. Itu jika diklik akan muncul profile atau logout untuk si admin ini. Nah, jika klik profile, maka akan muncul profile si admin ini, profile information dengan berisi nama, email, dan ada klik save, lalu bisa melakukan update password jika ingin mengubah atau mengupdate password baru, lalu ada delete account. Nah, lalu setelah itu ada logout jika ingin keluar dari sistem tersebut. Di sini tuh muncul total item barang, total akumulasi stok, dan peringatan stok rendah atau low stock alert. Nah, sesuai dengan ketentuan wajib tentang Liveware 4, di bagian atas ini menggunakan Liveware Island Component, di mana ini tuh bisa memperbarui datanya sendiri secara reaktif tanpa perlu melakukan reload halaman. Terus di dashboard ini tuh kita menggunakan tema premium slab drag mode dengan aksen emerald untuk memberikan visual yang modern. Terus habis itu kita juga bisa melihat ini tadi total item barang, terus total akumulasi stok dan peringatan stok atau tadi low stock alert. Nah, di mana jika ada barang atau stok yang minimum atau yang perlu di restock itu bakal muncul di sini. Ada tulisannya. Item berada di bawah stok minimum itu ada 1. Nah,
Terus akan muncul daftar barang dan dengan stok kritis, kode barangnya apa, nama barangnya apa, kategori, lokasi, stoknya itu berapa, stok minimumnya berapa, dan statusnya itu harus di restock. Lalu di sini ada kelola barang, transaksi mutasi, kategori barang, lokasi ruangan. Nah, itu jika kita klik ini tuh akan masuk ke halaman ini, dashboard sini. Ketika klik kelola barang akan masuk ke dashboard data barang, kita klik transaksi mutasi akan masuk ke mutasi barang, kita klik kategori barang akan masuk ke dashboard kategori, lalu ketika klik lokasi ruangan akan masuk ke dashboard lokasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian dashboard kelola barang. Nah, di sini itu ada daftar inventaris barang. Kita bisa melakukan kelola data barang, filter lokasi, kategori, dan pantau stok barang secara langsung. Nah, untuk fitur-fiturnya di sini itu ada fitur pencarian, yaitu kita bisa mencari berdasarkan nama atau kode barang. Semisal saya ingin mencari laptop, nah maka akan muncul di sini laptop Asus, akan muncul barang yang dicari di sini. Lalu bisa ada filter kategori atau kategori elektronik. Nah, akan muncul barang-barang dengan kategori elektronik. Terus juga filter lokasi juga, semisal kita filter gudang utama itu tidak ada barang yang ditemukan ya, karena belum ada karena nggak ada barang elektronik yang lokasinya itu di gedung utama. Semisal saya klik lokasi cari barang elektronik dengan lokasi di lab komputer, maka akan muncul barang yang kategorinya elektronik, lokasinya di lab komputer. Lalu di sini juga kita bisa menambahkan barang baru, tambah barang baru, kode barang, kategori barang, satuan barang, stok awal, nama barang, lokasi, stok minimum, dan fotonya juga. Nah, di sini kan baru ada 4 barang dengan kode adalah BRG 4 terakhir. Nah, semisal saya ingin menambahkan barang baru, kita klik tambah barang baru, itu di sini kode barangnya akan otomatis memunculkan kode barang nomor 5 BRG 005. Kenapa? Karena barang yang sudah ada atau barang yang sudah masuk itu terakhir itu kode barangnya adalah BRG 004. Nah, berarti selanjutnya semisal ada barang yang masuk lagi itu otomatis kode barangnya adalah kode barang nomor 5. Nah, di sini tuh akan otomatis munculkan kode barang di sini. Kode barang setelah barang yang sudah masuk terakhir gitu loh. Kan terakhir 4, berarti selanjutnya adalah 5. Tapi di sini juga kita bisa menggantinya, semisal mau kode barang nomor 6, kode barang nomor 7 juga bisa. Terus ada kategori barang. Nah, kategorinya ini kategori barang yang sudah ada di halaman kategori. Nanti akan saya jelaskan. Lalu di sini bisa memasukkan nama barang, lokasi. Lokasi juga sama seperti kategori, itu lokasinya yang muncul itu yang lokasi yang sudah ada di dalam daftar lokasi. Terus ada satuan barang, stok minimumnya berapa, stok awalnya berapa, foto barang. Semisal saya ingin masukkan ya nama barang adalah printer semisal printer 3D. Nah, terus lokasinya adalah di lab komputer, semisal stok minimumnya 5, stok awalnya semisal 2 dulu. Unit satuan barangnya di unit. Nah, di sini ada foto barang itu format PNG, JPEG, WEBP, ukuran maksimal 2 MB. Nah, kita bisa memasukkan foto untuk foto barang tersebut. Jadi buat apa ya? Barang ini tuh ada fotonya seperti ini gitu. Untuk nanti masuk di bagian daftar data barang. Kita klik tambah barang. Ini contoh ya. Akan muncul barang berhasil disimpan di sini dan barang akan muncul di paling atas sendiri dengan kode BRG 005, nama barang printer 3D. Di sini akan muncul foto barang tersebut, kategorinya apa, lokasinya apa, dan stoknya berapa. Nah, di sini juga ada aksi. Nah, aksinya adalah kita bisa melihat spesifikasi atau detail aset barang tersebut. Ada jika tadi kita klik kayak mata ini,
itu akan muncul detail aset barang atau dengan nama barangnya. Terus ada spesifikasi barangnya, kode barang, nama aset, kategori, lokasi ruang, satuan stok saat ini. Nah, ini merupakan salah satu fitur tantangan, itu saya memunculkan barcode otomatis. Nah, barcode ini tuh bisa di-scan ya. Barcode kode 128 standar. Terus, sini ada grafik tren mutasi 30 hari terakhir. Ini karena tadi barangnya baru masuk dan belum ada mutasinya seperti barang masuk atau barang keluar untuk khusus barang ini, printer 3D ini, maka di sini belum muncul grafiknya, hanya seperti ini aja. Lalu di sini ada kartu riwayat stok, itu ada tanggal berapa, tipe mutasinya apa, jumlah barang, karena belum ada transaksi jadi masih kosong ya. Terus ini juga bisa melakukan transaksi baru. Nah, jika kita klik transaksi baru di halaman sini ini, itu akan muncul masuk ke atau diarahkan masuk ke bagian mutasi barang. Namun jika ingin memasuk atau menambahkan transaksi mutasi barang di halaman mutasi barang ini juga bisa. Jadi bisa melakukan bisa lewat sini atau bisa langsung ke bagian dashboard mutasi barang. Nanti akan saya jelaskan. Lalu bisa export Excel dengan format CSV, bisa di-download juga atau disimpan. Karena ini tadi saya sudah pernah download BRG 005, jadi udah ada ya. Ini bisa di-download. Terus kita klik cetak kartu stok dalam bentuk format PDF. Jika klik itu, maka akan muncul seperti ini. Kartu riwayat stok barang, sikap, sistem inventaris aset barang dengan kode barang apa, nama barang, kategori, lokasi, atau log transaksi mutasinya. Terus bisa klik cetak sekarang. Atau bisa tutup halaman, akan masuk ke sini lagi. Terus setelah itu contohnya semisal dia juga ada aksi edit barang ya. Saya bisa diedit semisal namanya printer aja. Terus kita klik simpan perubahan, maka akan muncul di sini barang berhasil diperbarui. Lalu di sini langsung otomatis terperbarui atau akan terupdate gitu. Terus bisa klik hapus juga, aksi hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus barang secara permanen? Klik OK, maka barang tersebut berhasil dihapus. Mungkin itu untuk yang fitur di bagian data barang atau daftar inventaris barang. Lalu sekarang lanjut ke bagian dashboard kategori. Nah, di sini kita bisa mengelola kategori barang, yaitu karena tadi di sini tuh ada daftar kategori. Nah, karena tadi itu kategorinya itu baru ada 3, yaitu ATK, elektronik, dan mebel, dengan jumlah barang yang tersedia di kategori tersebut ada berapa. Terus kita juga bisa melakukan tambah kategori baru, seperti misal saya ingin menambahkan kategori barang non mebel. Jika kita klik simpan kategori, maka akan muncul di daftar kategori sini dengan nama kategorinya apa, jumlah barang yang terdapat di kategori tersebut itu ada berapa item, dan kita juga bisa melakukan aksi. Aksinya di sini tuh hanya ada 2, yaitu aksi edit. Kita klik simpan, maka akan muncul kategori berhasil diperbarui. Terus juga ada aksi hapus. Jika kita klik hapus di dalam kategori, jika kita ingin mengklik atau menghapus kategori tersebut, maka barang yang terkait atau barang yang ada di dalam kategori itu tuh juga akan ikut terhapus. Klik OK, maka kategori berhasil dihapus. Sekarang mungkin itu yang ada atau fitur yang ada di dalam kategori. Terus kita masuk ke halaman kelola lokasi penyimpanan. Kelola lokasi penyimpanan barang sama seperti yang kategori tadi, bedanya ini adalah lokasi ya. Jadi di sini akan muncul daftar lokasi penyimpanan yang sudah ada.
karena di sini baru ada 3, gudang utama, lab komputer, dan ruang rapat dengan jumlah aset masing-masing barang yang ada di lokasi tersebut itu ada berapa item. Lalu kita juga bisa menambahkan lokasi baru, semisal saya ingin menambahkan lokasi lab jaringan. Jika kita klik simpan lokasi, maka akan muncul lokasi penyimpanan berhasil ditambahkan. Lalu akan muncul di sini lab jaringan. Karena kita baru isi atau menambahkan lokasi tersebut dan belum ada barang yang masuk di dalam lokasi itu, lokasi penyimpanan itu tuh, maka di sini jumlah asetnya masih 0 item. Untuk aksinya di sini sama seperti yang bagian kategori tadi. Di sini hanya bisa melakukan 2 aksi saja, aksi edit nama lokasi penyimpanan, klik simpan akan muncul lokasi berhasil diperbarui. Lalu juga bisa klik aksi hapus, sama seperti yang di kategori tadi. Jika klik hapus atau jika kita ingin menghapus lokasi penyimpanan tersebut, itu otomatis akan menghapus barang yang ada di dalam lokasi itu juga, sama seperti yang kategori tadi. Jika kita klik hapus, maka akan muncul lokasi berhasil dihapus. Itu yang untuk fitur di bagian lokasi penyimpanan. Lalu kita masuk ke bagian mutasi barang. Nah, di halaman ini tuh transaksi mutasi barang, nah di mana kita sebagai admin itu bisa jika ada mutasi barang masuk atau keluar, itu kita bisa memasukkan proses transaksi mutasi itu di halaman mutasi barang ini. Nah, di sini bisa pilih barangnya, ini barang yang tersedia ya, yang ada di dalam daftar barang tadi. Semisal saya ingin mutasi barang masuk kertas HVS, tipe transaksinya di barang masuk. Oh ya, di sini tuh kita memakai warna hijau itu untuk batch barang masuk, terus barang keluar ini warna merah. Semisal saya ingin barang masuk dulu, tipe transaksi jumlah unitnya adalah 2 semisal ya. Terus ini ada tanggal transaksi. Nah, karena hari ini adalah tanggal 12 bulan Juni atau bulan 6 2020, maka di sini tuh tanggal transaksinya otomatis akan memunculkan hari saat ini juga, atau hari saat itu juga sistem dibuka. Nah, sekarang kan saya buka sistem atau web ini tuh kan hari ini ya tanggal 12 bulan Juni 2026, maka di sini muncul tanggal transaksinya itu otomatis keisi 12/6/2020. Tapi semisal dihapus juga bisa, semisal tanggal 11 kemarin. Terus keterangan atau catatannya juga bisa diisi, semisal barang masuknya ini keterangannya apa, semisal gini ya, penambahan stok baru, penambahan stok aja. Terus proses transaksi, jika kita klik proses transaksi, maka di sini akan muncul di bagian riwayat mutasi terkini 10 transaksi terakhir. Akan muncul transaksi mutasi masuk berhasil diproses dan akan muncul di paling atas sendiri di sini. Oh ya, untuk riwayat mutasi terkini itu dalam 10 transaksi terakhir. Jadi 10 transaksi terakhir itu bakal muncul di sini, tapi munculnya itu secara berurutan gitu loh. Secara terurut, kayak semisal ada mutasi yang baru atau transaksi yang baru dilakukan, baru terjadi, itu muncul di paling atas sendiri di bagian sini. Jadi walaupun tanggalnya semisal tanggal 11 Juni 2026 ini, terus selanjutnya ada semisal ini 12 Juni 2026, terus ada tanggal lagi, ada mutasi lagi di tanggal 11 Juni. Nah, 12 ini kan setelah tanggal 11-nya. Nah, kenapa yang di paling atas dulu ini bukan tanggal 12 Juni? Nah, karena kita itu atau atur untuk muncul di sininya itu sesuai mutasi terakhir yang dilakukan gitu loh. Jadi ada mutasi yang baru input, yang baru dimasukin itu akan muncul otomatis di paling atas sendiri, walaupun di tanggal sebelumnya itu adalah
tanggalnya itu lebih dulu gitu loh. Setelah ini atau lebih dulu tuh bakalan yang muncul di paling atas sendiri itu yang transaksi terakhir atau transaksi terbaru itu akan muncul di paling atas sendiri. Terus ada nama barang, tipenya itu apa, barang masuk atau barang keluar, lalu jumlahnya itu berapa, terus keterangannya itu apa. Oke, mungkin itu aja sih untuk fitur-fiturnya. Sudah saya sesuaikan dengan ketentuan yang ada di soal paket nomor 1 serta ketentuan ujian CPMK 3. Saya akan tampilkan beberapa. Ini database-nya, faktor ini ada user factory .php, lalu migration-nya ada create user table PHP, create charge table PHP, create jobs table PHP, create kategori tabel PHP, create lokasi tabel PHP, create barang tabel PHP, dan create lokasi tabel PHP. Prosedurnya itu ada database headers.php. Ini. Selanjutnya layout ada upgrade.php, quest.php. Kategori index.php, ini komponennya ada banyak. Action message, blade, application logo, all section, danger button, drop down link, drop down, terus input error, input label, model.red, left link blade, primary button, responsive, secondary text input. Terus di barang juga ada create, edit, index, print, dan show. Untuk liveware-nya ini ada navigation.php, page ada out, confirm password, forgot password, login, register, reset password, verifikasi email, profilnya ada delete user, update password, update profile. Ada navigation, welcome. Terus ada barang detail, barang form, barang index, dashboard, island, kategori, lokasi, mutasi. Ini indeks yang lokasi, mutasinya ada dashboard, profile, welcome, terus lokasinya ada out, console, web. Terus ini saya juga sudah saya sesuaikan semua sesuai dengan ketentuan tugas atau ketentuan ujian CPMK. Mungkin seperti itu saja penjelasan bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih bagi teman-teman maupun bagi dosen Pak Irham yang sudah menonton dan menonton video ini dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf apabila penjelasan dari saya kurang jelas atau kurang dipahami. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.